Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tidak terasa kita hidup di penghujung zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, zaman itu dibagi menjadi 5. 1. Zaman nubuah, yaitu zaman kenabian. Diawali dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu zaman khalifah, yaitu zaman yang dilewati sahabat dan para sahabat-sahabat Nabi lainnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu an. Yang ketiga zaman al-mulk kerajaan, yaitu berakhir runtuhnya dinasti Utsmani di Turki, kalau di Indonesia Majapahit, Sriwijaya, dan lain sebagainya. Yang keempat zaman Jababiro, yaitu zaman kebebasan maksiat di mana-mana, dan inilah zaman kita hidup sekarang. Fitnah-fitnah bertebaran untuk melemahkan kaum muslimin. Era fitnah terbesar akan terjadi saat Dajjal muncul. Orang-orang yang tidak layak atau zolim menjadi penguasa atau pemimpin di negeri ini. Jumlah umat Islam ramai tapi bagaikan buih di atas laut, sedikit yang berjihad untuk membela Islam. Zaman ini sekarang sudah terjadi dan sedang kita jalani. Astagfirullahaladzim. Yang kelima, zaman Khalifah II, yaitu zaman yang mana suasana seperti pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti umat Islam akan dipimpin oleh Imam Mahdi, hanya berlangsung kurang lebih 9 tahun. Pada zaman ini pula Dajjal muncul. Nabi Isa alaihissalam juga muncul, yang ditugaskan untuk membunuh Dajjal dan mengislamkan orang-orang kafir atau Nashoro. Para ulama hadis memperhalusi tentang usia umur umat Islam. Yang pertama, Ibnu Hajar Asqalani, seorang ulama pakar hadis. Kitab beliau yang populer di Mesir adalah Fathul Bari. Beliau berkata, umur umat Islam sampai 1476 Hijriah. Kemudian yang kedua, Imam Asyuyuti. Beliau mengatakan umur umat Islam hanya sampai 1477 Hijriah. Dan yang ketiga, Ibnu Hajar Hambali. Kata beliau umur umat Islam lebih dari 1400 Hijriah, namun tidak sampai 1500 Hijriah. Allahu Akbar. Sekarang umur umat Islam sudah sampai pada 1445 Hijriah. Hari kiamat tidak ada yang tahu, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mengenai umur umat Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberitahu tidak sampai 1500 Hijriah. Kelak di akhir zaman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan wafatkan serentak umat Islam di muka bumi ini, dan yang tinggal hanyalah orang kafir yang akan menyaksikan hancurnya bumi, gunung, laut, langit, dan seluruh alam. Baca Quran surat Al-Qariyah, Al-Qiyamah, dan Al-Waqiah. Di antara tanda-tanda kiamat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan muncul dukan, yaitu kabut hitam yang menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kapan itu terjadi?" Kata baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu terjadi apabila yang pertama, kalau penyanyi wanita bermunculan di mana-mana. Yang kedua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau alat musik dicintai oleh umatku dan minuman keras di mana-mana.
Saudaraku, tanda-tanda di atas sudah muncul semua sekarang. Sementara kita masih ada waktu, mari segera perbaiki diri, perbaiki ibadah, dan perbanyak amal soleh untuk bekal di akhirat nanti. Kiamat menurut agama Islam ditandai dengan beberapa pertanda. Yang pertama, kemunculan Imam Mahdi, kemunculan Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemunculan Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat ke timur, pintu pengampunan akan ditutup, Dabat al-Rat akan keluar dari tanah dan akan menandai muslim yang sebenar-benarnya. Kabut selama 40 hari yang akan mematikan semua orang beriman sehingga mereka tidak tahu mengalami tanda-tanda kiamat lainnya. Sebuah kebakaran besar akan menyebabkan kerusakan, pemusnahan atau runtuhnya Ka'bah. Tulisan dalam Al-Quran akan lenyap, sangkakala akan ditiup pertama kalinya, membuat semua makhluk hidup merasa bimbang dan ketakutan. Tiupan sangkakala yang kedua kalinya akan membuat semua makhluk hidup mati, dan yang ketiga kalinya membuat setiap makhluk hidup bangkit kembali. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, barang siapa yang mengingatkan ini kepada orang lain, akan kubuatkan tempat di surga baginya pada hari penghakiman kelak. Allah berfirman, jika engkau lebih mengejar duniawi daripada mengejar ridhoku, maka aku berikan, tapi aku akan menjauhkan kalian dari surgaku. Itulah yang dimaksudkan Dajjal yang bermata satu, artinya hanya memikirkan duniawi daripada akhirat. Selain itu, kita juga akan mengalami kerugian saat meninggalkan sholat, yaitu pada sholat subuh cahaya wajah akan pudar, pada sholat zuhur berkat pendapatan akan hilang, pada sholat asar kesehatan mulai terganggu, pada sholat maghrib pertolongan anak akan jauh di akhirat nanti, dan pada sholat isya kedamaian dalam tidur sukar didapatkan. Sebarkan ini dengan ikhlas, tiada paksaan dalam agama. Niatkan ibadah, sebarkan ilmu walau satu ayat. Seperti yang kita semua ketahui, hari kiamat adalah binasa atau hancurnya alam semesta. Hari itu merupakan tanda berakhirnya kehidupan dunia menuju kehidupan kekal di akhirat. Hari kiamat juga merupakan awal dari kehidupan akhirat, di mana seluruh manusia dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya semasa hidupnya. Dalam Al-Quran, penjelasan tentang hari kiamat dijelaskan dalam Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Hari itu tidak ada satupun planet yang tersisa, semuanya hancur, termasuk bumi tempat tinggal kita. Mengetahui kapan hari kiamat tiba merupakan sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah dan tidak seorang pun mengetahuinya, bahkan para malaikat sekalipun. Meski begitu, sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini akan datangnya hari kiamat. Iman kepada hari akhir atau kiamat merupakan bagian dari rukun iman yang kelima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Quran Surat Toha ayat 15. Hari kiamat adalah hal yang pasti akan terjadi. Hal ini telah disebutkan dalam Al-Quran tentang hari kiamat. Pada saat hari kiamat, seluruh makhluk seperti manusia, binatang, tumbuhan, hingga langit kacau balau dan hancur. Manusia digambarkan berterbangan seperti laron dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Beberapa peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat.
antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah suatu saat ketika semua makhluk yang bernyawa dan berakal akan dibangkitkan setelah mengalami kematian atau kiamat. Pada hari tersebut semua manusia yang telah mati sebelumnya akan dibangkitkan dan tidak akan terlewatkan meskipun hanya seorang. Yang kedua yaitu Yaumul Hasyar atau Alam Mahsyar. Hasyar atau Mahsyar adalah suatu tempat di akhirat yang sangat luas. Pada saat itu semua manusia dikumpulkan dan diadili oleh Allah dengan seadil-adilnya. Yang ketiga Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan semua amal perbuatan baik maupun buruk manusia selama hidup di dunia. Pada hari itu manusia tidak akan bisa mengelak dan berbohong dari segala amal perbuatannya, karena semua anggota badan akan menjadi saksi atas segala perbuatannya. Yang selanjutnya mizan atau pertimbangan. Mizan adalah pertimbangan amal. Maksudnya adalah setiap amal manusia akan ditimbang agar diketahui secara yakin dan pasti tentang amal baik dan amal buruknya. Yang selanjutnya surga dan neraka. Surga adalah tempat segala kenikmatan hakiki disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kenikmatan, keindahan, dan kemegahannya sulit digambarkan karena belum pernah dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga. Adapun neraka merupakan tempat terakhir yang terburuk dan paling berat disediakan bagi orang-orang kafir, musyrik, fasyih, ingkar, dan durhaka kepada Allah. Mereka akan kekal di dalamnya dengan penuh kesengsaraan dan azab yang sangat dahsyat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.